Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu ya dalam materi sejarah peminatan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang sejarah kontemporer dunia ya. Perang yang terjadi di berbagai negara memengaruhi kehidupan negara-negara lain di berbagai bidang. Salah satu bidang yang juga terpengaruh adalah bidang politik. Ketika suatu rezim yang berkuasa tidak terlalu memerhatikan kepentingan rakyatnya, maka suatu ketika akan menyebabkan timbul konflik di dalam negerinya. Akibatnya akan muncul disintegrasi bangsa, sehingga keinginan untuk memiliki pemerintahan sendiri atau membentuk negara baru mewarnai perjalanan politik suatu negara. Hal tersebut telah dialami oleh berbagai negara hingga mengakibatkan keruntuhan pemerintahannya. Beberapa negara yang mengalami keruntuhan, diantaranya Vietnam, ya, Jerman maupun sebagainya. Meskipun runtuh, akan tapi beberapa negara tersebut ada yang mengalami penyatuan sehingga menjadi negara yang utuh kembali. Nah, runtuhnya berbagai negara tersebut tidak terlepas dari perang dingin yang terjadi sebelumnya. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan ya runtuhnya Vietnam. Di sini ada peristiwa yang mengakibatkan runtuhnya Vietnam Selatan ya. Yang pertama, awal berdirinya Vietnam Selatan. Yang kedua, Prancis meninggalkan Vietnam. Yang ketiga, masa pemerintahan Vietnam Selatan, kudeta dan perang Vietnam pada tahun 1964 dan 1975. Yang pertama di sini awal berdirinya Vietnam. Ketika Perancis berusaha mendirikan negara-negara boneka di kawasan Indochina di akhir Perang Dunia Kedua, dengan hadirnya Vietnam Selatan otomatis membuat Vietnam terpecah. Hal ini membuat Ho Chi Minh sangat marah karena ia menginginkan Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Ya, kemudian terjadilah perang antara Indochina Indochina 1 pada tahun 1946 sampai 1954, yaitu antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ya, di sini Vietnam Utara didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan didukung oleh Perancis. Selanjutnya di sini Perancis meninggalkan Vietnam. Ya, Perancis berusaha mempertahankan kedudukannya dari serangan pasukan Viet Minh, ya, pimpinan Ho Chi Minh atau pemimpin Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara. Ya. Itu. Ada lagi masa pemerintahan Ngo Diem, Vietnam Selatan, ya. Vietnam Selatan ini dilantik menjadi Perdana Menteri Vietnam Selatan setelah Prancis menarik diri dari Indochina oleh Bao De, pemimpin Associated State of Vietnam, ya, yang dibentuk di Prancis. Pemerintahan Amerika Serikat mendukung dan menaruh harapan pada pimpinan Diem dalam menghadapi komunis. Hal tersebut yang terjadi alasan Amerika Serikat menyalurkan bantuan militer langsung kepadanya bukan melalui Prancis sejak tanggal 1 Januari 1955, ya. Ada lagi kudeta, ya. Kudeta terhadap pemerintahan Vietnam Selatan, ya, atau Dien Bien Phu. Pemerintahan Vietnam Selatan melalui polisi negara sering menyerang penganut Buddha atau agama mayoritas. Akibatnya, pada aktivitas Buddha memprotes dan melakukan kudeta untuk menghindari ancaman internasional. Ya. Angkatan Daerah Republik Vietnam mulai gerah dengan tindakan pemerintahannya dan merancang kudeta. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy memperoleh informasi dan mendukung rencana tersebut. Kudeta tersebut dipimpin oleh Jenderal Duong Phan Minh, berhasil menggulingkan pemerintahan Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Ngo Dien Diem. Ia dihukum mati bersama adiknya pada tanggal 2 November 1963, ya. Tuh. Misalnya di sini ada perang Vietnam, ya. Ho Chi Minh mengirimkan pasukan Viet Minh menyusup ke selatan untuk menghancurkan Vietnam Selatan. Ada kader-kader komunisnya juga berhasil membentuk dan membantu
gerilyawan komunis Vietnam Selatan. Banyaknya anggota yang menyamar menjadi rakyat membuat pasukan Amerika Serikat yang diturunkan sejak tahun 1965 sulit membedakan di lapangan. Salah satunya pertempuran hebat terjadi pada tahun baru 1968. Ya, akibatnya banyak korban. Pasukan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mulai melakukan perundingan di Paris. Ya, namanya perundingan Paris. Nikon juga mulai mengurangi pasukannya di Vietnam Selatan. Pada tahun 1972, pemerintah Nikon Amerika Serikat mengumumkan bahwa Indonesia, Kanada, Polandia maupun Hongaria pada prinsipnya sepakat untuk menjadi pengawas gencatan senjata Vietnam. Namun kesepakatan menjadi berantakan karena Viet Minh dan Viet Cong secara tiba-tiba pada tanggal 3 April melakukan serangan besar-besaran dan hampir saja menguasai Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Keadaan dalam negeri Vietnam Selatan mengalami keretakan. Presiden Nguyen Van digantikan oleh Wakil Presiden Tran Van. Ya, ketika mengundurkan diri, Presiden Nguyen Van mengancam Presiden Nikon karena mendesaknya menandatangani hasil perundingan Paris. Padahal itu artinya Vietnam Selatan menyerah pada Vietnam Utara. Pada tanggal 18 April, pasukan pelopor komunis dalam serangannya berhasil mendekati Saigon sampai jarak kurang 5 km. Pasukan komunis terus bergerak maju dan mendekati ibu kota pada tanggal 30 April. Presiden baru Vietnam Selatan Duong Van Minh yang baru dilantik pada tanggal 28 April menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Viet Cong. Untuk merayakan kemenangan itu, Viet Cong mengubah nama Saigon, ibu kota negara Vietnam, menjadi Ho Chi Minh. Ya, itu sekilas mengenai runtuhnya Vietnam Selatan. Ya, di sini materinya sengaja nggak ibu tulis, ya. Kalian bisa baca di buku cetaknya di rumah. Kalau ada materi yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung ke grup kelas, ya. Tuh, sampai di sini dulu ya anak-anak penjelasan ibu hari ini. Mungkin cukup jelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.